Di zaman sekarang, teknologi memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang yang banyak. Namun, di sisi lain dari manfaat itu, banyak dampak negatif yang diberikan oleh teknologi ini. Salah satunya adalah tindakan dari cyberbullying, di mana cyberbullying ini adalah perilaku agresif dan berulang yang dilakukan melalui teknologi dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam korban dan seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuatan seperti anonimitas pelaku atau keahlian teknologi mereka. Jenis-jenis dari cyberbullying dapat berupa yang pertama itu ada pelecehan verbal ataupun ucapan atau tulisan yang bertujuan merendahkan atau menghina. Jenis kedua yaitu penyebaran informasi yang salah, contohnya penyebar luasan kabar palsu yang merugikan pihak lain. Jenis ketiga adalah ancaman kekerasan, yaitu mengirim pesan, gambar, atau video berisi ancaman fisik maupun psikologis untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau memaksa korban melakukan sesuatu di bawah tekanan. Berdasarkan data dari SafeNet Indonesia, pada tahun 2024, kasus kekerasan berbasis online di Indonesia meningkat 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus pada triwulan pertama di tahun 2023 dan 480 kasus di triwulan pertama pada tahun 2024, dengan rentang usia 15-25 tahun sebagai usia terbanyak menjadi korban cyberbullying. Dan berdasarkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa 40% dari korban cyberbullying mengalami depresi dan kecemasan, 25%-nya merasakan adanya penurunan dari prestasi akademik, 15-20%-nya mengalami rasa ingin mengakhiri hidupnya, dan 30% dari korban tersebut merasa takut ataupun malu untuk berinteraksi secara sosial. Sebenarnya saat itu saya depresi karena saya ngerasa setiap orang pasti mengejar penampilan saya dan saya jadi nggak sayang sama tubuh saya sendiri. Saat itu saya merasa tertekan dan dilecehkan sehingga saya merasa tidak nyaman, dan saat itu saya merasa ingin membutuhkan orang-orang terdekat saya. Mari kita cegah cyberbullying dengan 5 cara. Yang pertama, think sebelum posting ataupun komen. Apa yang kamu tulis, apakah sudah benar, baik, atau perlu? Jika tidak, maka jangan kirimkan karena setiap kata punya dampak yang besar. Yang kedua, jangan jadi penonton yang pasif. Melihat cyberbullying, jangan diam, laporkan, hentikan, dan beri dukungan pada korban. Yang ketiga, lindungi dirimu. Gunakan fitur blokir dan privasi media sosial untuk menghindari pelaku. Jangan beri ruang untuk kebencian. Yang keempat, jadilah penyebar kebaikan. Sebarkan hal positif, beri apresiasi, dan saling mendukung. Dunia maya butuh lebih banyak energi baik. Yang kelima, edukasi lingkunganmu. Ajak teman dan keluarga untuk memahami dampak buruk dari cyberbullying. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan media sosial yang aman. Teman-teman, tahu nggak kalau tindakan bullying itu mau secara fisik maupun verbal itu ada aturan yang mengaturnya, yaitu pasal 170 KUHP yang mengatur mengenai larangan pengeroyokan, pasal 351 KUHP mengenai atur sanksi penganiayaan, dan juga pasal 310 KUHP yang mencegah penghinaan di tempat umum, dan juga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang perundungan online. Jadi, ingat, bullying itu bukan hanya salah secara moral, tapi juga melanggar hukum. So, stop bullying, mulai dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman udah lihat kan apa sih dampak dari cyberbullying itu? Jadi, ayo kita sama-sama menjadi pengguna teknologi yang bijak. Adapun kita bisa menggunakan internet dengan bijak, pikirkan sebelum membagikan, hormati privasi orang lain, berani berkata tidak pada bullying, lindungi diri Anda, dan bicarakan masalah Anda apabila terkait dengan cyberbullying ini.